tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita pasti pernah mendapatkan janji dari seseorang, atau kita mungkin pernah berjanji kepada seseorang. Tapi seringkali kita mungkin kecewa dengan janji-janji yang diberikan buat kita. Atau mungkin juga kita pernah tidak bisa menepati janji kita karena berbagai alasan. Ketika kita berbicara tentang janji, ada satu tokoh yang luar biasa dalam Perjanjian Lama yang tetap memegang teguh janji Tuhan meskipun untuk waktu yang lama. Nah, dia adalah Abraham. Ya, di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 5 saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar
dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarah istrinya dan Lot serta saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ketika Allah menyuruh Abram untuk pergi dari sanak saudaranya, dari keluarganya, dari ayahnya. Pada waktu itu Tuhan berjanji kepada Abram. Dia akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Dia akan memberkati Abram dan menjadikan Abram menjadi masyhur. Dan Abraham akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dan oleh karena Abraham, banyak bangsa juga akan diberkati. Dan Allah akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham dan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abraham. Itu janji Allah kepada Abraham. Tetapi ada beberapa janji yang sangat kita kenal. Dari semua janji yang Tuhan beri kepada Abraham, memang Tuhan sudah tepati. Bahkan sampai saat ini, Abraham menjadi tokoh yang sangat terkenal, ya, dan paling diingat dalam perjanjian lama karena kepercayaannya kepada janji-janji Tuhan. Dan di antara janji-janji Allah yang diberikan kepada Abraham, ada janji-janji yang sering kali kita dengar. Yang pertama yaitu Abraham dijanjikan untuk mendapat keturunan. Pada waktu Abraham meninggalkan Haran, umur Abraham berumur 75 tahun. Dan Tuhan telah berjanji memberikan keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar. Tetapi baru digenapi ketika Abraham berumur 100 tahun. Jadi ada rentang waktu 25 tahun. Di dalam Kejadian pasal 21 ayat 1 saya akan bacakan. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Kita loncat ayat yang kelima. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Dan janji kedua yang juga sangat terkenal adalah Abraham diberkati dengan kekayaan. Di dalam Kejadian pasal 24 ayat 34 kita akan baca. Lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham. Yang berkata adalah Eliezer ya pada waktu itu. Tuhan sangat memberkati tuanku itu. Sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi. Emas dan perak. Budak laki-laki dan perempuan. Unta dan keledai. Allah memberkati Abraham. Dengan harta milik yang sangat banyak. Abraham juga diberkati Tuhan dengan keturunan. Tetapi untuk bisa mendapatkan keturunan, Abraham menunggu 25 tahun. Sebetulnya bagaimana sih janji-janji Tuhan itu kepada Abraham dan juga kepada kita pada saat ini? Apa yang firman Tuhan katakan tentang janji Tuhan? Yang pertama, janji Tuhan itu murni. Di dalam Mazmur pasal 12 ayat 6 dikatakan begini. Janji Tuhan itu pasti. Tidak ada kata-katanya yang sia-sia. Semua yang diucapkannya adalah kebenaran yang mutlak. Seperti perak yang telah dimurnikan 7 kali. Janji, tidak ada perkataan Tuhan yang sia-sia. Atau dengan kata lain adalah tidak ada kata-kata Tuhan yang asal ngomong. Asal berjanji, asal ngucap. Tidak ada. Janji Tuhan yang diucapkannya itu adalah murni. Seperti perak yang dimurnikan 7 kali. Tidak hanya 1-2 kali tapi 7 kali. Perak itu ketika dilebur di dalam perapian
dengan temperatur yang sangat tinggi, bisa mencapai 1200 derajat Celcius. Untuk apa? Supaya molekul-molekul perak itu terpisah dari senyawa-senyawa logam lain atau kotoran-kotoran yang lain. Jadi tidak hanya sekali dimurnikan, sampai 7 kali. Jadi yang terakhir benar-benar mendapatkan perak yang asli, ya, yang aslinya. Ya, sangat kecil kemungkinan ada debu, ada kotoran, adalah senyawa lain yang menempel di perak itu. Karena sudah dimurnikan berulang kali. Demikian juga janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada Abraham. Tuhan menepati janjinya kepada Abraham. Janji Tuhan itu janji yang murni. Jadi janjinya itu asli. Ya, tidak seperti yang kita kalau berjanji. Ya, asal menyenangkan hati orang. Asal didengar orang enak senang saja. Tetapi Tuhan bukan Tuhan yang asal berjanji. Dia berjanji dan janjinya itu murni. Dan yang kedua, janji Tuhan itu dapat dipercaya. Ketika kita mengenal orang dan orang yang kita kenal itu kita kenal dengan sangat baik. Pasti ketika dia berjanji kita akan percaya. Kenapa? Saya percaya kepada dia karena saya kenal baik dia. Dia kalau berjanji itu selalu ditepati. Dia kalau berjanji itu selalu ingat dengan janjinya. Dia kalau janji itu janjinya tidak pernah meleset. Kenapa kita percaya? Karena kita kenal dengan orang itu. Sang pemberi janji. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Di dalam Yeremia 1 ayat 12 dikatakan begini. Betul, firman Tuhan dan itu berarti bahwa aku pasti melaksanakan segala firmanku. Itu janji Tuhan. Di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 31 dikatakan. Perbuatan Allah sempurna. Janji Tuhan dapat dipercaya. Ia seperti perisai bagi semua yang berlindung padanya. Jadi janji Tuhan itu sangat bisa dipercaya. Kita bisa pegang janji Tuhan. Apa yang diucapkannya itu bisa kita percayai. Karena kita percaya kepada janji pribadi yang mengucapkannya, yaitu Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, janji Allah itu digenapi tepat waktu. Mungkin kita merasa bahwa janji Tuhan kepada Abraham itu tentang keturunan sangat lama, 25 tahun. Kita mungkin juga tidak akan sabar menunggu sedemikian lama. Apalagi secara jasmani kita semakin tua, semakin tidak berdaya. Tetapi tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan menggenapi janjinya ketika orang merasa itu sesuatu janji yang mungkin sudah dilupakan Tuhan. Bahkan Sarah sendiri pun ketika malaikat Tuhan datang kepada Abraham, dia tertawa. Dia meragukan, apakah iya saya bisa punya anak? Sedangkan Abraham juga sudah tua. Ketika tampaknya itu mustahil secara manusia, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Kenapa? Tuhan membutuhkan waktu begitu lama untuk membuat janjinya kepada Abraham. Ketika kita melihat perjalanan Abraham dari Haran sampai Kanaan, Tuhan tidak pernah meninggalkan Abraham. Memang Tuhan Allah tidak langsung memberikan keturunan kepada Abraham. Tetapi bukan berarti bahwa Allah meninggalkan Abraham. Allah selalu menyertai Abraham. Bahkan Allah mengkonfirmasi ulang apa yang dia janjikan kepada Abraham dalam berbagai kesempatan. Jadi Allah tidak pernah melupakan janjinya. Allah menyertai Abraham kemanapun Abraham pergi. Dan yang luar biasanya, bagaimanapun kondisi Abraham, Allah beserta dengan dia. Melalui proses yang panjang, Abraham semakin mengenal Allah. Abraham semakin tahu dan semakin percaya kepada Allah. Itu yang Allah mau. Bukan hanya kita menerima janjinya. Bukan hanya kita menikmati janjinya. Bukan hanya janjinya itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Tetapi Allah ingin kita mengenal pribadinya Allah. Sang pemberi janji itu. Ketika kita mengenal pribadi Allah. Kapanpun Allah memberikan janjinya itu kepada kita. Kita tetap akan percaya. Bahwa dia
adalah pribadi yang bisa dipegang janjinya. Bagaimana dengan kita? Di dalam firman Tuhan banyak janji-janji Tuhan. Ketika kita lemah, Allah berjanji memberi kekuatan buat kita. Ketika kita sedih, Allah berjanji memberikan penghiburan buat kita. Ketika kita tidak berdaya, Allah menguatkan kita, memegang tangan kita. Ketika kita merasa sendiri, Allah beserta dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Itu janjinya buat kita. Bahkan ketika kita tidak ada lagi di dunia ini, Tuhan memanggil kita. Dia sudah menyediakan tempat buat kita di surga. Dia memberikan kehidupan kekal buat kita yang percaya. Jadi bagian kita adalah mengenal pribadi Tuhan Sang Pemberi janji dan percaya kepada janjinya. Karena janjinya adalah sempurna. Dia Allah yang tidak lalai menepati janjinya. Janjinya itu sempurna. Dia tidak melupakan apa yang dia firmankan kepada kita. Tetap semangat ketika kita melalui proses-proses untuk menantikan kegenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Jangan meragukan janjinya. Jangan lemah hanya karena Tuhan belum menepati janjinya buat kita. Tetap percaya, tetap andalkan Tuhan, tetap pegang janjinya. Dia Allah yang selalu menepati apa yang dia firmankan. Tuhan Yesus memberkati. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat.